Vina Afrilia dari Prodi Pembangunan Sosial NIM 2332016. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang policy brief tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Di slide selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang kurang produktif. Selain itu, keterbatasan akses air bersih, pendidikan, dan infrastruktur turut memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di slide selanjutnya yaitu di sini ada pendefinisian masalah. Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan sebagai masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Masalah ini bersifat struktural dan dipengaruhi oleh faktor geografis, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses terhadap peluang ekonominya. Selanjutnya di slide selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan. Mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 15% dalam kurun waktu 2026 sampai dengan 2030 melalui 1. Penguatan UMKM berbasis potensi desa, 2. Peningkatan keterampilan kerja masyarakat, yang terakhir yaitu perluasan lapangan kerja di sektor produktif seperti pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif. Yang berikutnya yaitu ada teori yang digunakan. Analisis ini menggunakan teori kemiskinan struktural yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan sistem sosial dan ekonomi. Selain itu, teori pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat, serta teori pembangunan berbasis masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Di slide selanjutnya yaitu ada analisis solusi. Setiap alternatif dianalisis menggunakan 5 aspek kunci. Yang pertama yaitu biaya, kebutuhan anggaran dan sumber pendanaan. Yang kedua yaitu efektivitas, potensi menurunkan angka kemiskinan. Yang ketiga yaitu keberlanjutan, ketahanan pangan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu kemudahan implementasi, kesiapan regulasi SDM dan infrastruktur. Di slide selanjutnya yaitu memilih solusi. Di sini saya memilih satu solusi. Yang saya pilih yaitu pendirian pusat UMKM berbasis potensi desa. Alternatif yang saya gunakan yaitu nomor 2 dengan kriteria terpilih yaitu 1. Efektivitas biaya tinggi dan dapat didukung APBD dan CSR swasta. Yang kedua yaitu dukungan politik dan partisipasi masyarakat luas. Yang ketiga, potensi menciptakan lapangan kerja langsung di sektor produksi dan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya lokal, bahan baku, dan tenaga kerja desa. Di slide selanjutnya yaitu ada implementasi solusi. Pelaksanaan program dimulai dengan pemetaan potensi desa dan pelaku UMKM untuk memperoleh data potensi lengkap di seluruh desa dengan target capaian 100% dalam 6 bulan. Selanjutnya dilakukan pembangunan pusat UMKM di setiap kecamatan sebagai wadah produksi dan pemasaran dengan target ataupun pusat aktif per kecamatan dalam 2 tahun. Tahap berikutnya yaitu pelatihan manajemen dan digital bagi pelaku UMKM. Ditargetkan kurang lebih 80% peserta lulus sertifikat. Terakhir yaitu dilakukan promosi dan pemasaran UMKM melalui berbagai program media untuk meningkatkan penjualan dengan target kenaikan volume penjualan sebesar 20% per tahunnya.
Yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Di sini keberlanjutan program dievaluasi melalui 5 indikator kinerja utama. 1. Penurunan tingkat kemiskinan per tahun. 2. Pertumbuhan jumlah UMKM. 3. Peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga. Keempat, penyerapan tenaga kerja baru. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor UMKM. Di slide yang terakhir yaitu kesimpulan, polisi brief ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi melalui kebijakan yang bersifat programatik. Ketergantungan pada bantuan dan subsidi tanpa penguatan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan berpotensi melebar kesenjangan, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran kebijakan menuju pendekatan yang lebih sistematik, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang, agar kebijakan sosial tidak hanya bersifat responsif tetapi juga mampu mendorong keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.